3, 4. Halo, selamat sore, salam ide. Saya Muklis Hasbullah, ketemu lagi dengan tokoh-tokoh pemusik, perupa, intelektual, pengarang, penulis, aktor dan sebagainya. Kali ini masih bersama Salam Ide Musik Forum. Kita kedatangan tamu seorang tokoh jazz yang sudah lama bermain jazz, mengaransemen musik jazz, menjadi guru, kemudian membantu para jazz-jazz muda untuk tetap berada di jalur musik yang agak sulit di kata orang. Tapi menurut saya kita harus buktikan bahwa sebenarnya jazz ini adalah musik yang ribet, musik yang sunyi, atau musik yang paling enak didengar. Kita sapa dulu tokoh jazz Kota Medan, Bang M. Code. Apa kabar, Bang? Baik, Pak. Waduh, udah lama gak ketemu. Lama kali kita. Iya, udah 20 tahun ya. Wah, ngeri lah. Susah lah makanya. Sekali jumpa, Bang. Padahal rumahnya sebelah-sebelahan. Padahal rumahnya udah sama-sama dekat ya. Iya. Iya. Tapi itu kadang-kadang pertemuan itu tidak harus dalam arti secara geografis dekat, Geografis, karena satu frekuensi ya. Iya. Frekuensi Tuhan itu memberi frekuensi yang Jalan, sama mungkin ya, iya. atau jalan gitu ya. Jalannya apa ya? Jalannya dengan modus, dengan improvisasi, dengan swing, dengan eksperimen, logat. dengan logat, dialek dan sebagainya. Ya. Akan kita ngomong nanti kan, Bang. Ya, oke, Bang. Ya, jadi Bang Code ini sebenarnya adalah pemain jazz yang sudah lama berada di Stok lama lah ya. stok lama di Jakarta. Dia ini sudah termasuk senior, kalau sekarang umurnya udah cukup matang untuk dikatakan sebagai pemain 30-an lah. 30 dan arranger. Ya, beliau belajar dengan salah satu gitaris jazz terkenal di Indonesia, Doni Suhendra. Ya, gitaris Krakatau. Gitaris Java Jazz Krakatau, Band. Java ya, Jazz Band. seorang additional player dan dedengkot jazz tanah air, juga berteman lama dengan kawan-kawan Doni, tentunya ada Gilang, ada Mas Indra, Ya. Wiki, Pra. Mbak Tri Utami dan sebagainya. Nah, nggak terasa sebenarnya pengalaman itu belum didapat sebenarnya Bang Code oleh anak-anak Medan. Iya. Ya, saya ingin tanya-tanya nih sebetulnya. Kalau dari pengalaman Bang Code berada di antara tokoh-tokoh atau seniman-seniman jazz Jakarta, sebenarnya pengalaman apa yang Abang dapatkan dengan Di motivasinya tuh beda. gitu ya? Ngomong mereka tuh yang senior yang expert, yang udah diakui secara internasional tuh, kalau ketemu orang yang, apalagi aku perantau kan, datang, mereka ngomong walaupun baru ketemu, kayak Omates gitu kan. Omates ya, pemain bass Omates ya. bassnya Java Ya. Jazz Band kan. Oke. Jadi bukan nanya kau udah belajar skill apa gitu, enggak. Mental kita dulu dibaguskannya. Low profile aja. Semua lah. Gilang pertama, Om Gilang pertama ketemu gitu. Belajar sama Om Don, iya udah berapa lama? Sekian bulan baru Om. Oh, low profile aja ya. Itu yang dibilang duluan. Aku pun kok bukan disuruh latihan 6 jam satu hari minimal, enggak itu. Low profile berarti sangat diperlukan tuh attitude. Attitude. Ya. Itu kunci pertama ya, kalau gitu.
sebetulnya bukan karena ingin menjadi pemain jazz, sebetulnya karena ingin jadi musisi. Iyalah, apa aja. Sebetulnya attitude itu penting. Iya, semua profesi lah, kita hidup ini attitude lah. Mau jago kali, jenius kali, kalau attitude nggak ada, nggak bisa. Mau jadi apa coba? Apa sudah mahal. Jadi dulu waktu Doni Sandra bilang gitu, Bang Codek gimana rasanya? Kalau soal Medan kan bengal gitu kan? Di luar perkiraan gitu. Soalnya kan biasanya kalau kan dulu sebelumnya juga di Medan udah belajar sama Bang Dolo, Oke, Bang Dolo. sama Bang Hendrik Prangin-Angin klasik tuh, Klasik. setahun sama Bang Dolo juga kan. Ya pas ketemu kan nanyanya udah bisa gini, udah bisa gitu. Di sana enggak gitu, makanya aku kaget. Dah, ya pertama ketemu ya ayo jamming gitu. Ya udah taruh bicara jadwal. Pesan pertamanya lo profile aja ya. Ketemu sama Tes, dia kan main di Menteng tuh kan, ada cafe Bibis namanya. Bibis tuh memang cafe yang live ya, dan itu bebas ngejam, artis banyak lah nongkrong di situ. Pertama ketemu ya itu dia bilang udah lama belajar Om Doni. Baru ya lo profile aja ya kan. Om Keyboard Maulana juga ngomong gitu. Keyboard Maulana. Om Irang juga. Baru pernah juga ke rumahnya dia ambil Saragi. Nah, di Rempoa tuh. Itu juga dia bilang, lo profile aja. Berarti semua kata kuncinya iya, lo profile. Lo profile itu oh ya, walaupun jago santai aja. Ketika kita ingin belajar atau sudah jadi pemain pun kita harus tetap karena apa sih barometernya jago, coba tanya. Yang jago tuh minyak angin. Jago ayam, main jago ya kan. Itu. Ya musik apa jago tuh? Ya kan bingung kita kan. Iya. Jadi nggak ke situ arahnya. Mereka tuh ya udah main-main, ayo asik-asik aja gitu. Gak usah bawakan kau jago apa enggak. Pasti kau ketahuan, kau lemahnya di mana pasti ketahuan kalau kau nggak jago. Tapi kalau lo profile udah orang senang aja tuh. Iya. Itu udah kubuktikan di lingkungan Om Doni lah yang senior aja sih. Jadi kalau main musik gimana tuh? Kalau pengalaman itu mungkin belajar. Kalau pengalaman main musik sejauh ini gimana? Di Jakarta mungkin bisa diceritain. Bedanya kalau di sana itu orang selalu mencari yang original. Maksudnya gimana? Gini, jadi sering lah aku dulu di sana di Jakarta Convention pernah aku ikut festival se-Indonesia ikut. Kalah, alhamdulillah kalah ya kan? Karena kalau menang sombong jadinya ya kan. Anak baru datang dari kampung menang pula kan sombong. Kan? Jadi aku lihat yang menang ya saat itu memang kan masih musim cover lah kan. Iya. Tapi pas menang Om Doni senyum aja gitu lihat juaranya. Kenapa Pak? Kan bagus itu mainnya. Di kita itu main musik itu bukan jadi tanda petik kopi budak. Oke. Jadi dia mainnya kopi plek gitu. Peniru lah. Peniru. Menang di festival. Jadi dia bilang musik tuh nggak itu deh katanya. Nanti saya buktikan suatu saat. Rupanya karena Om Doni itu kan senior di sana kan, yang juara ini dapat hadiah voucher belajar sama Om Doni. Nah, dia kasih tahu lah, mainkan yang kemarin menang. Oke lah, bawa lagu Eric Johnson nggak salah, Cliff October. Iya. Ya dulu main internet nggak kayak sekarang kan. Dulu agak susah. Dia dapat partiturnya ya udah tinggal cetak kan. Nah, jadi bilang Om Doni, ya kita main katanya. Coba dikasihnya kunci G, C, D, dah main. Nah, bingung dia mau ngapain. Oke. Kan kalau kita nggak tahu musik, nggak tahu teori musik secara teknis, mau ngapain dikasih kunci? Karena semua lagu itu tercipta dari sesuatu yang nggak ada sebenarnya. Lagu Ebit kan nggak mungkin nyeplak lagu Ingrid Malmsteen deh kan, nggak nyenggol kan. Lagu Rhoma Irama nggak mungkin ada hubungan sama Marilyn Manson kan, nggak ada kan. Dia kan dari ide awal ya udah tuh dikembangkan. Nah, ilmu musik itu hanya sebagai apa ya, membuat sesuatu itu bisa jadi terukur, nggak salah gitu kan, lebih logis, lebih manusiawi gitu. Tapi intinya kita jujur, kata orang tuh kalau main musik itu jujur, maksudnya kita semua entah lagi ngelamun, lagi galau, lagi baru gajian, baru dipotong honor kan, ditunda honor tuh ada perasaan keluar kan, galau apa semua. Terlambat makan kan, dingin badan. Iya. Iya betul. Di situ ada tuh pasti kalau feeling blue kata orang bule kan, galau apa ya.
kita ada suara-suara yang kita dengar di hati kita tuh, itu pasti cantik dan sesuai tema hati kita, suasana hati. Nah, yang jadi masalah orang nggak bisa menuangkannya ke instrumen. Ya. Nah, kalau dia bisa, itu yang dibilang original. Oh, nanti Jujur. bisa kita coba ya. Ini aku suasananya lagi Enggak, nanti setelah segmen Oh, setelah iya. ini nanti kita tanya-tanya itu dulu Iya, tuh, kan. iya. Setelah feeling blue itu Iya, saya jadi merasa romantis. Jadi jadinya. semuanya harus keluar dari perasaan. Karena kalau keluar dari otak, sampainya ke otak. Itulah yang jadi orang yang nonton konser pening dah kepalanya. Apa kawan nih pun naik tensi gue jadinya nonton dia. Ada tuh kan kasusnya, ada lah ya kan. Iya. Ada yang dia mainnya dikit aja, tapi karena main dari hati kayak Ya, Ed Sheeran. Pilihan Waduh, nadanya pilihan ya. jatuh cinta, nah gitu-gitu, terngiang, itu kan istilah terngiang Benar, kan. benar. Nah, meleleh kata orang. Nah, itu Aerosol ya. Risol. Ada durian di dalam. Ya oke, itu dari sisi main musiknya ya. Ya, terus seni lah, seni. seni ya, apapun itu. Apapun ya. Nah, cuma ini satu lagi nih, untuk segmen ini itu tantangan Codek sendiri waktu di Jakarta itu pasti jauh beda lah dengan di Medan. Itu beda lah. Tapi kalau di tantangan awal di Jakarta itu apa sih sebetulnya yang mau dicari? Di sana itu kota yang manipulatif. Betul nggak tuh manipulatif? Betul, betul. Ya. Jadi wajib curiga. Kita beda sama di sini kan. Kita ya welcome aja kan nginep di rumah. Awalnya aku nggak percaya. Kita wajib curiga di sini deh katanya. Ya karena udah dekat sama Pak Doni. Oh ya udahlah. Kena aku. Ada orang baik gitu nginap di kos. Besok-besok aman, barengku aman. Nah jadi aku kan sering sama Om Doni itu ke Bandung nanti 4 hari. Itu pasti tuh paling nggak 2 hari. Aku ke Bandung, setelah ada yang nginap di rumahku tuh numpang tidur, kami ke Bandung. Betul, hilang barangku di kos. Kunci nggak rusak. Ya gitu ya. Iya, kunci nggak rusak. Iya, aku buka kunci. Oh bagus, hilang tape. Wah satu-satunya barangku belajar. Nah, jadi kayak gitu. Kalau perkara manis, lebih manis dari Luna Maya bang bahasanya bang. Betul aku bilang lembut, ya lembut. Karena jadi itu satu tantangannya. Kedua, Jakarta tuh kota mahal. Iya. Beda mas ini, itu kejut badan memang. Baru badan harus kuat di sana. Karena aku les ke tempat Om Doni dulu kan kos pertama itu di daerah Pondok Gede, Jakarta Timur. Om Doni di daerah dekat Bintaro kan, di Pondok Ranji. 3 jam naik angkot. 3 jam dan itu 4 angkot Wah, ganti-ganti. jazz kali lah ya. Jazz, ada rocknya lah sedikit. Plus naik becak satu masuk ke komplek lagi. Ada improvnya juga Nah, ya. sama kesasar. Di improv aku sama tukang becak. Nah, nambah aku goceng, nggak apa-apa lah Pak, sedekah. Tuh, udah gitu aku sendiri di sana kan. Jadi nyari info bang, macam nyari emas di sana. Susah. Jadi awalnya kan aku nggak tahu kan, mana nih tempat apa kantong-kantong artis itu. Jadi mantau radio, Benz Radio, ada nama Benz Iya, Radio. Benz Radio. Nah, di situ ada acara jamming live. Jadi saat itu aku dengar Mus Mijono. Jadi pakai telepon dulu kan, Mus Mijono sambil pegang gitar nyanyi. Baru ada yang nelpon lagi. Oh, saya mau jamming dulu dong, ya, main gitar. Ke radio itu lah aku, daerah Tebet apa daerah mana itu nama lokasi. Mau nanya kontaknya Om itu Mus Mijono. Wah, curiga minta ampun orang tuh. Apalagi tengoknya kita naik angkot, terus pakai sendal pula, macam betul aja kau katanya. Nggak dapat. Ya kayak gitu, itu susah memang. Dan di sana pun setelah 3 bulan aku dapat les sama Om Doni. Nyari infonya susah. Sedih ya bang kan? Jadi dengarnya sedih kalau Iya. 3 bulan di Medan tuh udah siapa Iya. kau rupanya gitu kan. Tapi tahu abang aku pelampiasan kemana? Ke Kemana? pajak. Ke pajak maksudnya apa ya? Sana kan banyak orang Medan yang jualan. Ya. Ya serasa pulang kampung lah situ. Serasa pulang kampung lah. Tiap dia udah aman. Aman terus. Oh jadi gitu ya. Iya. Jadi pengalaman kemudian main musik dan tantangan itu ternyata itu harus sesuai lah ya dengan apa yang Iya. kita ambil, itu tantangannya sama beratnya gitu loh maksudnya kan. Iya. Makanya saya juga heran, aku juga heran sebenarnya bisa ketemu sama orang-orang hebat itu. Ternyata setelah Codek cerita itu tantangan sangat besar ya. Oh iya, betul banget. Curigaan sampai barang-barang hilang di Pasti. kos gitu kan, itu harus dilalui lah ya. Harus. Ya beda-beda. Ada kawanku juga merantau belum apa-apa kena gebuk dia di Metro Mini. Iya itu bisa nyata. Digebuk, pikirnya gampang aja gitu. Iya ya.
Dan Ya, orang wajar lah curiga ya, apakah kita serius Kota itu kan? besar, Iya, kota kota besar. besar. Itu kan ribuan orang mengubah seluruh nasib. Indonesia ke situ orang. Iya, benar saya. Oke, jadi untuk selanjutnya kita akan masuk ke sesi memahami dan menikmati jazz. Oke. Nih. Nah, ini kan sesi yang agak Ya. Gimana agak-agak gitu, lain agak gitu ya. gimana. Nah, kalau dari Codek sendiri sebetulnya kita nggak usah cerita definisi sih, tapi Oke. cerita kalau orang bilang ini ada kawan-kawan di sini nih. Ah. Kalau orang bilang, "Bang, jazz itu apa, Bang?" gitu. Nah. Bagaimana kita memberi pengertian dulu sebelum kita main gitu. Menurut ilmu BMKG, BMKG. maksudnya apa? Nggak pernah nyapa. Ya kalau orang bilang ini jazz atau Oh, enggak sih iya, gitu iya. kan. Jadi jazz itu Itu apa iya. kodenya mereng atau Enggak. kepalanya mereng atau apa mereng kan kita nggak tahu. Itu pertanyaanku juga dulu waktu pertama ketemu Om Doni. Jadi pas datang dia pikir aku datang requestnya mau belajar seperti orang umum lah, belajar rock apa semua kan. Kan aku di Medan saat itu udah reguleran di Rock Cafe dulu. Oh iya, Rock Rock Capital. Cafe di Ekuator. Ekuator, ya. Udah setahunan lah gitu kan, sama dulu bandku Quintana. Oh, Quintana. Ya, Rini Idol. Tahu, vokalnya, tahu, ya, kan, Angga. Enggak ya. Jadi sampai situ ya Om Doni, oh mau belajar apa? Katanya dia main rock. Ya kan aku jauh-jauh dari Medan ke sana, masa yang kayak gitu pikir gue kan, udah belajar. Ya dia lihat kok nggak antusias nih anaknya, apa yang mau dicarinya. Nah, dia mainnya blues. Agak lah, karena ada mereng-merengnya. Jadi sebenarnya mau belajar apa deh katanya. Saya mau belajar musik yang bassnya jalan-jalan pak. Apa jalan gimana ya main bass jalan kan ada yang duduk di jalan bukan pak. Yang dung 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 dung. Oh baru dibuatnya lah clean. Dia mainkan lah yang model. Itu langsung aku ini dia pak. Wah dia langsung mastiin gitar. Tinggi banget seleramu katanya. Kenapa pak? Ini jarang yang mau minta ini kan. Kenapa jarang belum? Satu, kalau susahnya tuh relatif. Ini musik yang harus berproses. Ya, bisa tahan 3 tahun minimal. Tahan. Nah, itu 3 tahun pun belum tentu katanya. Iya, tahan. Nah, cuma kan di kepala dia tuh 3 tahun dengan kondisi datang seminggu sekali. Iya. Ternyata aku kan setiap hari sama dia. Jadi 3 tahun dapat. Cuma setelah aku jalanin rupanya setelah dapat itu ada lagi yang lain rupanya. Kecil ya? Iya, synthesizer kan belajar terakhir. Oh, iya. Nah, MIDI, yang gambar apa namanya audio, Oke. web, nah, itu. Udah banyak ilmu lah. Tapi setidaknya kalau diklasifikasikan sebetulnya elemen jazz itu sebetulnya apa aja? Nah, jadi kalau dari definisi dulu lah ya, kita agak teoritis lah. Jadi jazz itu menurut almarhum Doni Sendra itu adalah satu warna musik yang syarat dengan improvisasi dan berdialek khusus. Dialek khusus itu namanya bebop, logat ya, logat bebop. Logat bebop tuh ya kita tahu lah. Nggak ada jazznya kan? Enggak. Nggak ada jazznya kan? Tapi kalau udah terasa jazz kan? Yang membedakannya kan logat. Jadi kalau secara teori itu apa? Itu adalah bagian, bukan bagian. Sumber awalnya itu dia dari triplet. Tawaga. Dah. Tapi tengahnya dihilangkan. Tat. Wan, gato. Nah, di sini ada perbedaannya lagi. Itu kan shuffle namanya kan kalau yang tengahnya dihilangkan. Nah, yang menggunakan logat shuffle ini ada jazz, ada blues. Nah, shuffle di jazz sama di blues beda logatnya. Jadi kalau di jazz ya kan, kalau di blues ya blues. Ini orang awam pasti tahu nih bukan jazz nih. Nah, tapi kalau di blues jadinya di jazz ya.
kan beda sama blues kan. Nah tapi sangat disarankan kalau mau belajar jazz itu dari blues dulu. Oh gitu ya. Ya dari blues dia membiasakan towaga sama Untuk ritmenya ya. Ya jadi ke jazz gampang. Kayak kata Paul Gilbert ada di apa gitaris Mr. Big tuh, dia ada bikin video, dia bilang untuk ke jazz dari blues, karena blues itu pintunya ke jazz. Betul itu. Betul ya. Betul, sangat betul. Nah, kenapa ada orang yang udah matang main musik bertahun-tahun, dia kewalahan main jazz? Logatnya dia biasa main genap. Nah, makanya orang yang udah kental klasiknya belajar jazz, Susah ya. asam urat naik, kolesterol naik, itu udah pasti. Dia stres di situ. Secara teori dia gampang, karena orang klasik biasanya pintar-pintar. Nah, pintar, semualah pintar lah gitu kan. Jadi ada banyak, aku ada berapa orang murid yang bahkan dia guru klasik udah sampai grade 8 kayak gitu. Teori dikunyahnya semua, dikunyah. Pas main dia baru stres. Karena terbiasa towaga. Iya, feel sementara triplet itu yang nggak dia. Nah, di masuk situ ke lah sini dia ya. bertentangannya jazz dengan klasik. Bukan masalah bagus nggak bagus ya. Di Iya, situnya estetikanya ya. estetika dasarnya itu. Di situ letak paling sulit menguasai jazz. Nah, tapi kan ini kan bicara budaya. Kalau setiap hari membudaya ke diri kita, lengket. Lagi, pokoknya lagi nyetir Dengar terus. jazz. Itu aku pertama belajar disuruh ditanya Om Doni, apa aja yang didengar? Tunjuklah kasetnya Joe Satriani, Paul Gilbert. Itu semua simpan katanya. Loh, kenapa Pak nggak bagus? Bukan. Kamu mau masuk dunia yang baru katanya. Dan saya lihat yang paling dasarnya belum ada, logat katanya. Nah, dengar ini katanya. Tulisnya lah. Keglodok lah aku nyarinya. Dulu kan masih 1.500 satu kan. Bajakan lah berdosa juga ya, tapi nggak apa-apa kan tuh belajar. Udah, jadi suruhnya dengar. Dia kasih juga album Chick Corea, album Pat Metheny, Scott Henderson, Alan Horsworth, semua lah dikasih dengar. Awalnya nggak ngerti, jadi aku bilang Pak, apa itu Pak? Jangan dipikirin katanya, dengerin aja, rasain dengerin. Katanya. Udah 6 bulan, jadi 6 bulan nggak belajar. Dengar. Belajarnya dengar aja. Semua jenis musik. Semua atau musik khusus jazz. Semua musik jazz ya. Alan Horsworth, Iya. Michael Landau, Pat Metheny, Scott Henderson, Bud Powell yang jazz standar, semua suruhnya dengar. Dan terbukti memang iya. Pas sudah masuk sesi belajar formalnya, pas dia mainkan, oh kayak lagu ini ya Pak, kayak ini ya, kayak walking, gini, udah. Berarti di budaya mendengarkan dulu menjadi budaya. Iya, lengket dulu dia, rasa. Untuk menanamkan rasa. Ya. Oke, kemudian apa lagi tuh? Tadi kita udah elemen definisi jazz secara umum tadi. Kemudian elemen-elemennya. Maksudnya? Tadi ada swing, Oh, ada iya. fills. Jadi musik lah ya, musik umum tuh elemen dasarnya kan dua aja, ritme dan harmoni, Rhythm. ya kan. Nah, pengolahan ritme, pola ritme dan harmoni ya. Kalau chord ini, skillnya ini, gitu. Di jazz, ini kejadian aku baru pulang dari Jakarta, berdatangan lah kawan-kawan kan. Nah, penasaran. Pertanyaannya sama semua. Di skill jazz apa katanya? Skill jazz. Skill jazz, aku nggak pernah dengar skill jazz. Jadi aku bilang, oh ngerti, mungkin karena nggak ada dasar kan. Nah, aku ya biar men-trigger orang tuh lebih penasarannya, merasa apalah terjawab, kuasai mood aku bilang. Apanya mood? Apa yang paling utama katanya? 3 tuh, Dorian, Lydian, Mixolydian. Dorian mood kedua dari Ionian kan, Lydian mood keempat, Mixolydian mood kelima. Udah bisa aku, tapi kok nggak jazz katanya. Itu banyak, semuanya udah tahu itu rupanya kan, beredar kan apa buku kopian yang udah 1000 kali kopi udah gelap itu tulisannya. Itu tapi kok nggak jazz katanya. Nah itu di logat. Nah, baru pelatihan logat itu, latih logat, baru ada milih nada. Kan ada istilah target note, pilihan nada. Ya, maksudnya dia coba gini ya, contoh ya, abang kasih kuncinya D minor 7 aja sampai maghrib. Nah ini jazz, harus ritmenya harus jazz juga. Kalau abang ritmenya itu
kan aku susah. Dia di jazz ini ada istilah curi momen. Oke. Nah, ada. Nah, Nah, ritmenya. Nah, gitu. Ya, dapat. Ya. Nah, kan. Jadi gitu ya. Jadi antara mood tadi setelah kita hafal baru ada dialek ya. Ya, Itu ya Jadi- setidaknya 2 elemen itu saja Iya. sudah muncul iya. unsur Tapi itu masih sedikit. jazznya. Sedikit. Masih segini deh. Dia segini kan. Terus apa lagi deh? Kalau kayak gini nanti orang Ya. nanya udah ada mood, kemudian ada Logat. logat. Nah, jadi latih logat ini aku beruntung lahir di tahun tinggi. Maksudnya itu nih. Zaman dulu kan karton kan musiknya musik jazz. Oh iya, sama Nah, deh. Aku juga iya. tahun tinggi tiap sore Tom and Jerry. Ketahuan umurnya. Tadi 30 aku bilang. Tambah lah 32 lah. Iya iya iya. Ambil banyak kan bisa diskon. Jadi kan ada film satu yang memang mendidik kalian untuk belajar jazz. Apa itu? Casper. Casper. Jadi film Casper itu kan udah trailer kan. Nah, itu agak rumit, terlalu kompleks. Nah, pas udah mulai start filmnya baru kan kan gabungan shuffle sama triple tuh. Pam 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 tawagaton tawagaton shuffle tawagaton. Oh iya ya. Dicepatin nih ku pakai argan tuh. Jadi kan, padahal nih aku main semua orang tahu ini. Iya, modusnya Dorian. sama. Nah, masalah yang mereng-mereng itu ya tinggal nah itu outside. Outside. Outside Ya. itu ada berapa jenis? Ada side sleeping. Ada side sleeping tuh maju setengah atau turun setengah. Ya. Ya, ada Seperti main- nada lintasan kalau itu passing tone lain passing lagi. tone ya. Nada nyebrang itu lain lagi. Iya. Passing tone itu untuk menjembatanin aja. Kalau outside memang di luar harmoni kan out. Iya. Jadi kalau out itu bisa dikuasain orang yang inside-nya udah dikuasainya. Oh, Itu yang penting insight-nya dulu aku baru. teringat dulu pernah nanya itu, Pak, outside itu apa? Oh, inside-mu dulu betulin, Bang. Nanya itu katanya. Oh, iya pula ya. Artinya modus itu tetap punya wajib lah ya. Ya wajib dia untuk ngasih identitas lagu. Nah, ngasih tema lagu kan, kayak pentatonik. Itu kan ada indah-indah nadanya. Gimana tuh kalau Pentatonik pentatonik? misalnya gini. Nah, di pentatonik ada mood juga, ada mood. Ada mod ya. Misalnya abang main C. Ya. Ini aku pakai pentatonik yang bukan C. Bingung kan? Bingung. Sama aku juga. Yo. Ya, dapat. Ini A minor pentatonik nih. Masuk kan? Ini E minor pentatonik, di C. Ini pentatonik satu lagi. Masuk kan? Ini B minor pentatonik. Bingung kan? Bingung, mungkin Sama. bingung. Indomie tadi tuh garam naik tuh. Jadi mood itu dia kayak kita lihat benda dari sini, kita lihat dari sini beda, tapi bendanya itu juga Iya. perspektifnya jadi dirubah. Sama kayak chord, cuma ya tujuh. Ya orang awam pasti tahu oh itu tujuh, tapi
kalau aku buat ini C7 juga ini. Iya. Ini hybrid chord. Jadi bassnya ini dijadiin bass. Oke. Makanya ada lagu gini. Ini pedal, bassnya tetap, chordnya pindah-pindah. Jari ribet lah kalau di gitar. Tapi ini ilmu piano ini. Iya, betul. Piano. Jadi perspektifnya Kalau jadi di jazz tuh. harmoni tradisional itu ya, di harmoni itu ada slash, rootnya Iya, ada itu. di dasar, kita queennya Itu. jadi dasar. Itu deh. Ya, Nah, itu jadi ya. dia tingkatan balikan itu namanya. Balikan, Balikan ya, itu benar. kalau yang diumumkan di pop inverse 1, inverse 2 Inverse gitu. dua, ya. Jadi kalau main kuncinya C, On bassnya G E, ya. atau bassnya G, G. nah, C, E, G kan. Nah, kalau di hybrid dia udah kunci yang lebih dari 3 unsurnya, bukan triad. Misalnya C7. C7. C7 kan. Jadi ini Tujuhnya yang Ya, didengar, jadi ya. bass. Oke, ya, memang itu. makanya ada gini kan. Ini kuncinya F, bassnya A. Ya. Ini kuncinya G, bassnya Gis. Nah, ini kuncinya C, bassnya G. Ya. Nah, jadi kalau dirangkai di bassnya Fis, kuncinya D7, D7 9. Tambah lagi 5 molnya. Nah, ini lain lagi, ini cluster. Oke. Chord cluster tuh di dalam satu chord tuh ada nada yang dirangkai berdekatan, satu Berdekatan, atau ya. setengah jaraknya. Jadi chord gini lah. Jari ya jadi ya gini lah jadi. Jadi agak lain dia sound. Kan nggak umum chordnya kan. Iya. Nah ini dipakai orang musik orkestra, wajib lah nguasain ini. Tapi pada prinsipnya kan kalau kita memang mau apa namanya mengembangkan jazz itu, dua prinsip itu dulu yang harus kita pahami kan. Iya. Jadi artinya kan kita kalau mau bicara sebagai pemula belajar jazz, Ah, itu tadi ya Oh, dalam ada. secara teknikal iya. antara Ada sih tahapannya kan ada tahap belajar tuh. Jadi pertama lihat dulu minat bakat. Jadi kalau kita bilang, oh mau belajar jazz, dia sendiri nggak tahu jazz itu apa kan. Nah jadi ada proses kenalin, kasih dengar jazz rock atau kasih dengar jazz standar Oke. atau big band. Nanti kan oh kecenderungannya dia mau kesini jazz pop, baru masuk. Tapi nanti itu teknik ngumpannya dulu. Udah masuk, udah nyemplung, terjebak, baru gear ke jazz yang sebenarnya itu dari jazz standar. Belajar dasar jazz standar itu buku panduannya Real Book, Di real book ya. Real Book 5th edition. Nah, itu. Oke, sebelum kita tutup nih. Nah, Untuk tutup aja lah sekarang. iya enggak dong. Enggak. Asik. Tahu lagi. Nanti kan terakhir abang main swing lah. Iya, oke. Biar asik. Kira-kira sebagai orang jazz untuk kawan-kawan di Medan, apakah itu musisi, kemudian mahasiswa atau guru-guru sekolah sekalipun, bagaimana kita mendekati jazz ini supaya bisa diterima dan menjadi bahan Oh, yang nyaman untuk diajarkan kembali. ini umum lah, kasus umum ya. Zaman dulu kita kalau makan nasi, kalau nggak ada kuah nggak enak kan. Zaman dulu lah itu ya. Ketahuan lagi umur kita nih yang berapa. Keluarlah ayam fried chicken yang nggak pakai kuah itu. Saus pula ditaruh situ. Kan bingung kita pertama kan. Iya. Orang yang fanatik buta dia dengan makan kita dulu apa itu makanan apa. Tapi ya kena orang yang berani nyoba enak. Ada yang candu. Nggak usah jauh-jauh kayak burger. Nggak budaya kita itu kan. Sekarang anak kecil pun tahu. Awalnya kan kita nggak ini apa gitu. Nah, sama kayak jazz juga karena nggak kenal dan langsung anti, langsung ya kebanyakan orang nolaknya karena pening, berat.
supaya dicerna. Iya, dia pas dengar langsung dengar kayak si apa namanya kayak Scott Henderson yang berat gitu, Alan Holdsworth, dia langsung membal lah. Iya. Kan ada yang kayak Betul. ya yang Jadi Jack ada Danielson. tahapan-tahapan awal Iya. lah ya kan. Nah, kita kalah di apa ya? Referensi. Informasi ya, referensi informasi itu kurang. Karena kan aku juga dulu dengar jazz itu dari radio RRI jam 12 malam. Karena payah tidur dengar tuh. Berarti gara-gara payah tidur Iya, ya, dengar- Fatima lah ya. ada Payah yang- tidur malam terus jadi suka gitu. Iya, dengar Artatum. Artatum tuh Wah, Artatum pianis ya. pianis tuh kan. Dia aku pikir tuh main 2 orang yang main. 1 orang rupanya. Pas aku lihat T42 judulnya. Wah, bukan 1 orang, dia bukan buta lah ya. Bahkan apa tuts pianonya itu nggak Iya. sempurna ya. Iya, dia main terus ya aku pikir 2 rupanya 1 orang. Nah, di situ tertarik, kok kompleks. Baru keluar lagu Julio Iglesias judulnya Crazy. Itu kan lambat kan. Sampai kasetku rusak, nggak dapat ke melodinya. Karena ada nada yang ada gini, Crazy. Ada nada ininya, ini nggak dapat aku, ini apa kok? Kok mereng ya? Kan nggak, kita mikirnya pasti tangan nada C kan. Ya. Ini kok ada ini? Mana ada, sampai rusak kasetnya. Pinjam pula aku tuh, ganti aku tuh. Potong mang jajan sekolah. Jadi gitu ya. Jadi Iya. enggak, saya hanya berpikir gini kan. Oh, Kenal dulu. Kenal dulu. Tak kenal maka tak sayang. Nah, tak kenal maka tak sayang. Jadi kenal dulu jazz itu. Padahal itu jazz itu seperti yang kita bilang itu kadang-kadang di televisi ada, di film ada gitu ya, Iya. di cerita-cerita ada, bahkan di musik-musik ilustrasi, musik-musik pembuka itu banyak sekali menggunakan elemen jazz. Jangan salah lagi. Orang tahu Celine Dion. Siapa yang nggak tahu? Siapa yang nggak tahu Peter Cetera? Tapi orang nggak tahu siapa musisi di belakangnya. Ya. Semuanya jazzer. Betul. Vanessa Williams itu jazzer. Tapi karena masuk di dunia industri, Ya, Pop. menyesuaikan. Ya. Krakatau gimana? Lagu terkenalnya kan Kau Dagang. Kau datang Kau deh. datang. Kau datang ya kan? Terkenal. Orang mikir orang tuh band pop, rupanya di lagu yang satu kaset itu nggak waras semua. Artinya dari jazz, dari dia belajar jazz dia menyesuaikan. Nah, itu artinya industri, industri, kalaupun dia harus membuat produser. musik pop atau musik film itu tetap sesuai dengan industri. Iya. Tapi sebetulnya perlakuannya itu sebenarnya sangat kompleks ya. Iya, Mencari iya. mulai dari membuat harmoni dan sebagainya itu diskusinya cukup panjang saya kira. Iya. Begitu. Session player rata-rata disarankan mengetahui. harus menguasai jazz. Harus benar. Oke. Jadi Bukan bisa buat kita jazz katakan ya. bahwa nilai jazz itu secara teknikal bukan hanya persoalan harmoni, bukan persoalan Iya. ritme atau dialek itu, tapi mungkin nilai salah satunya adalah kebebasan, Bebas ya, eksplorasi. ya eksplorasi, kemerdekaan dan sebagainya. Iya. Berarti kalau begitu jazz itu kalau kita ambil dari spiritnya sebetulnya itu berlaku umum dong. Iya. Karena ada iya. improvisasi, kita bebas tapi dengan ada aturan-aturan Iya. tertentu gitu. Bahkan di musik tradisi juga kita ada tradisi Ada. untuk berimprovisasi. Pat Metheny ada lagunya album Map of the World. Dia mengadopsi lagu-lagu apa tradisional Thailand. Jadi Ya. ah, Ya itu saya tadi ingin menarik benang merah bahwa sebetulnya musik jazz itu kalau dilihat dari elemen-elemen itu termasuk elemen sosialnya itu punya kesamaan dengan musik Iya, bangsa yang iya. lain. Nah jadi dengan kesimpulan itu saya kira kita bisa sadar pada adik-adik bahwa sebetulnya belajar jazz itu banyak manfaatnya, bukan hanya Wah, iya. persoalan masalah teknikalitas Iya. terutama ya, tapi juga masalah bagaimana menyamakan perasaan yang sama gitu ya. Iya, Kenapa iya. orang bisa berimprovisasi dari musik tradisi Iya. dengan instrumen yang berbeda? Karena bisa sama karena ada unsur improvisasi itu. itu dia. Karena semua lagu tercipta karena improvisasi. Jamming kan? Jamming. Jamming. Oh itu enak tuh ambil. Oh itu enak tuh ambil, rangkum. Oke. Kita harus nyambung lagi tapi nggak mungkin di sesi ini. Mau jemput. Bang Code. Ya, karena punya kesibukan masing-masing. Tapi sebelum kita tutup, Nah, kita mau dengar dulu sebetulnya Bang Code main solo untuk sore ini menghibur para kawan-kawan jazz di Kota Medan, para guru-guru, akademisi, mahasiswa dan sebagainya. Terima kasih untuk session Sama. Salam Ide Musik Forum. Terima kasih Bang Codek. sama-sama. Mudah-mudahan Terima kita kasih ketemu juga lagi. udah diundang di Untuk- tempat yang Ya, wah, diundang lagi untuk kasih workshop dan sebagainya. Siap. Dan saya tahu orang-orang itu akan butuh pemahaman-pemahaman baru tentang musik Ya. khususnya. Tapi sorry kalau ada blunder ya. Ini Nggak namanya apa-apa, on the nanti kita spot. ngobrol lagi. On the Terima spot. kasih Bang Codek. Sama-sama. Untuk pertemuan di Salam Ide Musik Forum, saya Muklis Hasbullah, tuan rumah Salam Ide. Sampai ketemu pada event dan workshop selanjutnya. Terima kasih, selamat sore dan salam ide. Salam ide. Silakan Bang. Oke.